Semuanya, Semuanya, perkenalkan nama saya Meyanda Eka Nuraini. dan saya Silvana Nur Afifa. Pada video ini kami akan melakukan seperti podcast tentang sengketa Blok Ambalat. Antara Indonesia dengan Malaysia. Semoga suka dengan videonya. Halo Silva, Halo, aku boleh nanya apa enggak? boleh. Ini tentang kasus sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia ya. Ya. Pertama, kenapa kok Indonesia itu disebut sebagai negara kepulauan? Nah, Indonesia disebut dengan negara kepulauan karena memiliki sekitar 17.500 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya adalah lautan. Oh gitu. Untuk membentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia, apakah ada unsur yang membentuk kepulauan tersebut dan jika pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 kayaknya ada deh. Iya, tentu ada. Unsur yang membentuk satu kesatuan wilayah daratan, Hmm? perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorialnya. Jadi gitu ya. Iya. Kemudian menurut kamu itu apa arti wilayah perbatasan bagi suatu bangsa dan pada pasal berapa hal itu dibahas? Nah, memiliki arti yang sangat vital dan strategis dari sudut pandang perbatasan kabupaten kota antar provinsi maupun satu provinsi. Nah, pada pasal 2 ayat 1 nomor 76 tahun 2012 yang menyangkut tentang pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya. Oh, begitu. Iya. Ini yang terakhir ya. Iya. Kenapa kok si Malaysia itu mengklaim dirinya sebagai negara kepulauan? Nah, menurut keputusan Mahkamah Internasional nomor 102 tahun 2002 memutuskan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sebagai hak milik Malaysia. Nah, dari putusan tersebut, Malaysia mengklaim dirinya sendiri sebagai negara kepulauan yang memiliki hak legal untuk mengolah kepulauan tersebut. Oh, jadi begitu. Iya. Makasih ya, penjelasannya sudah cukup jelas. Nah, sekarang aku ya yang tanya. Oke. Nah, Malaysia itu kan bukan negara kepulauan. Nah, Konsekuensi batas wilayah kelautannya itu apa sih? jadi gini, merujuk pada UNCLOS 1982, Malaysia ini hanya diperbolehkan untuk menarik garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus. Hal ini diartikan bahwa Malaysia itu tidak diperbolehkan untuk menarik garis pangkal laut dari Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Gitu. Nah, Indonesia itu kenapa ya berpegang teguh pada UNCLOS 1982? Indonesia berpegang teguh pada UNCLOS 1982 yang menyebutkan bahwa landas kontinen itu dihitung sejauh 200 mil laut dari garis pangkalnya. Ini menurut pasal 76 dan 57 UNCLOS 1982. Selain itu, Indonesia kan dikenal lebih dahulu sebagai negara kepulauan melalui Deklarasi Juanda tahun 1957. Satu lagi ya, apa sih pertimbangan untuk mengakhiri kasus Blok Ambalat ini? Pertimbangan untuk mengakhiri sengketa Blok Ambalat ini terdapat 3 poin ya. Yang pertama itu adalah kultur atau kedekatan budaya antara Malaysia dengan Indonesia yang sudah terjalin sejak lama. Yang poin kedua adalah banyaknya penduduk Indonesia yang berada di Malaysia dan poin terakhir adalah hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia yang sudah sangat baik sebagai sesama pendiri ASEAN. Wow, terima kasih ya atas informasinya. Sama-sama. Sekian dari kami.